Salam dan bahagia, saya Mahasiswa Hujati Pamukti NIM 2019-008199 kelas 6A05 Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sarjana Wiyata Tamanisuwa Yogyakarta. Di video kali ini saya akan membahas mengenai rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah. Melansir dari kompas.com, PT Waskita Karya Tbk (WSKT) melalui anak perusahaannya PT Waskita Toll Road (WTR) telah menandatangani perjanjian jual beli bersyarat atau Conditional Share Purchase Agreement (CSPA) untuk melakukan dua transaksi, yaitu transaksi konversi saham atau share swap dan divestasi dengan pembayaran tunai. Penandatanganan CSPA ini merupakan perjanjian diinvestasi 20% saham milik WTR di ruas tol Semarang-Batang dan 34,99% saham milik WTR di Cinere Serpong kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). SMI sendiri merupakan perusahaan pembiayaan khusus infrastruktur yang didirikan untuk menjadi katalis dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Indonesia. SMI memiliki 10,62% saham di WTR. Setahun BUMN Waskita bayar bunga 4,74 triliun. Nilai transaksi konveksi 10,62% saham SMI di WTR adalah sebesar 2,69 triliun yang dilaksanakan dalam dua tahap. Tahap pertama dilakukan melalui konversi 6,12% saham SMI di WTR sebesar 1,55 triliun rupiah. Transaksi tahap pertama dilakukan pada dua badan usaha jalan tol BUJD, yaitu 13,2% kepemilikan saham WTR di CSP setara dengan 1 triliun rupiah dan seluruh saham WTR di CSG sebesar 550 miliar rupiah. Sisa 6,8% kepemilikan saham WTR atas GSP setara dengan nilai 515 miliar rupiah akan diambil alih oleh SMI secara tunai dan dilaksanakan bersamaan dengan penyelesaian transaksi tahap pertama. Kemudian tahap kedua dilakukan konveksi atas 4,501% kepemilikan SMI di WTR sebesar 1,14 triliun rupiah yang akan dilakukan selambat-lambatnya setahun setelah transaksi tahap pertama selesai dilaksanakan. Sementara itu, Direktur Utama Waskita Toll Road Septiawan Andri menjelaskan, setelah menandatangani CSPA, WTR masih harus melakukan pemenuhan persyaratan administrasi dan memastikan proses divestasi dilakukan secara layak dan mematuhi ketentuan yang berlaku. Pemenuhan persyaratan administrasi dilakukan sebelum penandatanganan Share Purchase Agreement (SPA) antara WTR dengan SMI. Sebagai informasi, ruas tol Semarang-Batang adalah salah satu ruas tol di Trans Jawa dan telah beroperasi penuh sejak bulan Desember tahun 2018 sepanjang 75 km. Sedangkan ruas Cinere Serpong merupakan bagian dari jaringan jalan tol CURR 2 yang menghubungkan antara Jakarta dan Tangerang Selatan, yang salah satu seksinya yaitu seksi 1 telah beroperasi sepanjang 6,58 km dari total panjang 10,14 km. Program divestasi ruas tol Waskita terus berproses dan pada tahun 2021 perseroan akan merealisasikan pelepasan kepemilikan saham di 9 ruas tol di Pulau Jawa dan Sumatera. Divestasi tersebut rencananya dilaksanakan melalui kerjasama dengan Indonesia Investment Authority (INE) dan diharapkan dapat memperoleh pendanaan sebesar 10 triliun hingga 11 triliun rupiah. Tak hanya dengan INE saja, rencana realisasi divestasi juga melalui skema tender terbuka kepada investor dalam dan luar negeri dan melalui skema RGPD. Dana tunai hasil divestasi tersebut akan digunakan untuk pelunasan kewajiban kepada kreditur dan sebagai modal kerja menyelesaikan proyek tol yang sedang dikerjakan. Kemudian mengenai untung dan rugi bagi negara. Kepemimpinan nasional periode sekarang memang penuh dengan kejutan. Poin ketujuh nawacita adalah mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. Tapi belakangan ini mencuat rencana pemerintah melakukan sekuritasi aset strategis milik BUMN seperti 10 ruas jalan tol, 11 bandara, 20 pelabuhan reguler, dan 10 pelabuhan peti kemas kepada swasta nasional dan asing.
Di antaranya Pelabuhan Kuala Tanjung, Sumatera Utara yang direncanakan akan dikelola oleh Pelindo bersama Dubai Port dan Rotterdam Port. Kemudian Bandara Kuala Namu dan Bandara Lombok yang ditawarkan ke investor Selandia Baru. Tujuan penjualan, selain agar berkembang dengan pengelolaan profesional, juga diharapkan mendapatkan dana segar untuk membangun berbagai infrastruktur lain di seluruh wilayah Indonesia. Sepanjang sejarah Republik berdiri, sepertinya baru kali ini program penjualan aset milik negara akan dilaksanakan secara masif. Bukan hanya 1-2 seperti Indosat dan tanker VLCC Pertamina yang terjadi di era pemerintahan Megawati. Menjual aset negara walaupun dengan skema cerdas, penjualan piutang berjangka dan bertujuan agar dana bisa digunakan untuk membangun berbagai infrastruktur, pasti menimbulkan berbagai pertanyaan menyangkut kedaulatan ekonomi dan strategi pengelolaan keuangan negara. Mengapa opsinya menjual aset-aset strategis? Bukankah dalam hal pengelolaan pelabuhan peti kemas atau reguler dari bandara, anak bangsa sudah bisa melakukannya dengan baik? Kalaupun belum, bukankah seharusnya manajemen BUMN, misalnya PT Pelindo, Dilecut harus berprestasi seperti manajemen PSE, International PTA Ltd, perusahaan pengelolaan pelabuhan peti kemas Singapura yang dipercaya mengelola 28 perusahaan di 16 negara Asia, Eropa, dan Amerika. Kondisi keuangan negara memang sulit memenuhi ambisi membangun infrastruktur. Tetapi apakah pilihan menjual sekian banyak aset nasional adalah pilihan bijak? Tidak bisakah manajemen BUMN dirangsang untuk membuat aset itu jadi menguntungkan? Harus diingat bahwa tujuan didirikannya BUMN selain mengejar keuntungan juga menyelenggarakan penyediaan barang atau jasa bermutu bagi hajat hidup orang banyak. Dengan adanya dua tujuan pokok pendirian BUMN di atas, maka layak dipertanyakan apakah sebanding dana yang didapat dari penjualan aset-aset nasional dengan manfaat yang diperoleh bagi penerimaan negara dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia lokal. Jika pengelolaan bandara, pelabuhan, dan jalan tol digeber untuk dikelola secara profesional dan menguntungkan. Mengapa harus pihak asing, sementara kemanfaatan bagi pengembangan ekonomi rakyat belum tentu terjamin? Belum lama, kalangan swasta nasional menggugat pemerintah agar diberi jatah pengerjaan proyek-proyek infrastruktur, termasuk pengelolaan jalan tol bagi swasta. Skenario sekuritisasi aset bisa jadi merupakan salah satu jawaban, selain ternyata bahwa hanya proyek di atas 100 miliar rupiah yang selama ini dilaksanakan oleh BUMN, itu pun diusahakan bekerja sama dengan pihak swasta. Setelah melihat fakta-fakta mengenai rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah dan kerugian keuntungan bagi bangsa negara, saya pribadi kurang setuju dengan rencana penjualan jalan tol oleh pemerintah, karena menurut saya jalan tol ini merupakan aset negara yang memang harus dijaga. Selain itu, aset negara seharusnya dikelola oleh anak-anak bangsa untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Jadi, menurut saya pribadi, aset negara tidak bisa dijual ke swasta ataupun pihak-pihak luar lainnya. Harus diingat bahwa tujuan didirikannya BUMN adalah mengejar keuntungan. Selain itu juga untuk menyelenggarakan persediaan barang atau jasa yang bermutu bagi hajat hidup orang banyak. Dengan adanya dua tujuan pokok pendirian BUMN di atas, maka layak dipertanyakan apakah sebanding dana yang didapat dari penjualan aset-aset nasional dengan manfaat yang diperoleh bagi penerima negara dan peningkatan kapasitas sumber daya lokal. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan mengenai rencana penjualan tol oleh pemerintah. Ada kesalahan dalam pemaparan dan tata bahasa, saya mohon maaf.